Oke, jadi kita berakhir dengan satu soalan ya, yaitu mengapa orang di Gerasa meminta Yesus segera meninggalkan kawasan mereka. Ini sesuatu yang menarik ya. Terima kasih banyak, sudah beberapa kawan, hampir semua saya pikir sudah memasukkan respons mereka. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan lanjutkan materi tersebut. Sebentar ya, saya atur dulu. Jadi memang saya pribadi, saya terkejut ya ketika membaca catatan di sana bahwa ternyata orang-orang di Gedara atau di Gerasa meminta Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Memang ini membuat kita tertanya-tanya, mengapa mereka ambil keputusan sebegini? Ya, saudara, akhirnya memang saya setuju dengan beberapa kawan yang mengatakan bahwa mereka nampaknya sangat sedih sebab mereka mengalami hilang 2.000 ekor babi habis ya, habis. Dan bagi saya nampak bahwa mereka sangat terpikat, sangat terikat dengan harta ya. Sebab saudara, memang kalau kita pikir ya, 2.000 ekor babi yang kalau kita nampak besar-besarnya di gambar ini, wah kalau seandainya satu ekor itu 1.000, saya tak pasti lagi harganya, katakanlah 1.000 ya, berarti 2.000 darat 1.000 itu, wah itu 2 juta ringgit saudara habis. Waduh, ini betul-betul satu jumlah uang yang bukan sedikit ya. Nah saudara, mereka pun mungkin berpikir ya, karena aduh, kalau nantinya akan berlaku lagi, kalau Yesus masih ada dengan kita, lalu nantinya roh jahat itu masuk lagi di seseorang di antara kita, dan akhirnya roh jahat itu lagi akan lari dan masuk di babi-babi, nanti kawasan-kawasan kita ini yang masih banyak babi-babi, itu bisa terancam ya, itu bisa terancam, ini bahaya ini dia. Jadi pasti ini membuat mereka menjadi sangat cemas ya. Dan ya pasti kita bisa ambil kesimpulan mereka sangat mencintai harta mereka. Tapi satu hal juga dari kisah ini, saudara harus tahu bahwa orang Gerasa atau Gedara ini jelas mereka bukan orang Yahudi. Sebab kalau orang Yahudi tak mungkin beternak babi ya. Jadi ini bukan orang Yahudi, ini bangsa kafir. Itu sebabnya ketika kita berbicara tentang mengapa Yesus meminta kepada orang yang disembuhkan dari dirasuk roh jahat ini, Yesus katakan pergi dan memberitakan tentang pengalaman kamu ya. Saksikan, kamu adalah saksi hidup di mana kamu yang tidak berdaya, kamu yang dikuasai oleh roh jahat dengan senang dikeluarkan, dibebaskan oleh Yesus. Pergi saksikan itu. Pergi beritakan Yesus sebagai Dia penguasa alam semesta, penguasa roh-roh jahat sekalipun. Dan percayalah kepada Yesus, nama Yesus. Nah, ingat, orang bukan Yahudi ini tidak ada janji tentang Mesias, ya. Janji tentang Mesias ada pada bangsa Yahudi. Tetapi sayangnya bangsa Yahudi sudah salah faham tentang janji Mesias. Mereka sudah terpesong kepada pemahaman Mesias politik. Oleh itu Yesus ketika dia menyembuhkan orang, dia minta mereka jangan hebohkan, jangan menghebohkan itu. Sebab kenapa? Sebab mereka akan cenderung melihat bahwa inilah hero, inilah askar pahlawan yang akan berperang bersama-sama dengan kita untuk menggulingkan, menghancurkan kuasa penjajah Romawi. Itu yang salah satu sebab. Dan tentu sebab yang lain adalah agar mereka tidak berfokus kepada kesembuhan fisikal. Yesus ingin berbicara, akulah jalan keselamatan. Akulah yang bisa menghancurkan perhambaan dosa atasmu. Sebenarnya mereka harus melihat keperluan mereka yang tak berdaya terhadap dosa. Itu yang paling penting. Namun karena Yesus adalah pencipta manusia, maka dia hatinya berbelas kasihan melihat segala penderitaan-penderitaan yang mereka alami ya. Oleh sebab itu dia tidak tahan dan dia selalu menyembuhkan
ya, dia selalu membebaskan mereka yang dikuasai oleh roh jahat. Nah, saat ini Yesus melebar dengan pergi ke kawasan yang bukan Yahudi. Ya, di sini kita lihat bahwa memang berita keselamatan itu memang bukan hanya milik bangsa Israel, bangsa Yahudi ini, bukan. Itu memang diberikan pertama kali kepada mereka agar mereka boleh mewartakan itu kepada bangsa-bangsa lain. Ya, itu dia. Oke. Nah, seterusnya saya ingin kita lanjutkan lagi melihat bagian ini ya. Jadi masih pada mencari alasan mengapa orang tempatan meminta Yesus agar tinggalkan daerah mereka ya. Sayang sekali saudara, sebab pikiran cinta harta itu membuat mereka tak mampu berpikir lebih jauh lagi saudara. Sayang sekali. Sebenarnya saudara, bukankah lebih baik kalau mereka bertanya, siapakah engkau Yesus? Siapakah engkau yang sanggup melakukan apa yang selama ini tak dapat, tak mampu kami lakukan? Wah, siapa engkau? Bukankah mereka boleh bertanya juga, Yesus, bagaimana supaya tidak ada lagi orang di daerah kami yang dapat dirasuki roh jahat? Bagaimana Yesus? Pasti engkau luar biasa. Tolong kami supaya tak lagi akan mengalami seperti ini. Sebab kami punya ternak-ternak babi lagi, kami tak mau macam itu lagi. Sebenarnya mereka boleh bertanya seperti itu. Bukankah engkau dengan senang bisa mengatasi masalah kami? Dan sekarang kami akan ada muncul masalah baru. Masalah keuangan, kasihani kami. Kami ingin tahu tentang engkau. Tetapi kami takut. Kami ada kekhawatiran bagaimana dengan bisnis kami. Bagaimana dengan ekonomi kami. Tolong kami. Saudara, kalau mereka berpikir seperti itu, saya yakin mereka akan dapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Saudara, bukankah Yesus telah memperlihatkan hati yang baik bagi mereka, menolong mereka? Ya, tentu. Sedangkan membebaskan orang ini boleh apalagi untuk menolong mereka. Tentu Yesus dapat menolong mereka. Tapi ini problemnya adalah pikiran mereka terlampau terpikat. Cinta akan harta mereka. Sehingga mereka tidak lagi dapat berpikir lebih jauh lagi. Saudara, kalau mereka akhirnya mengenal siapa Yesus. Yesus boleh duduk di sana mungkin 2-3 malam. Dan Yesus boleh menerangkan siapa dia. Wah, bukankah mengenal dia adalah harta yang sesungguhnya? Sayang sekali keputusan mereka untuk meminta Yesus segera tinggalkan tempat mereka adalah keputusan yang sangat-sangat merugikan mereka. Oke, itu yang bisa kita lihat dari kisah di Gadara atau di Gerasa ini ya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Oke, sekarang saya ingin melanjutkan dan kisah yang seterusnya kita akan melihat dalam bagian ini, saudara. Yaitu Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ayat-ayat itu. Ya, ini dia. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galili, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil sahaja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Wah, luar biasa.
Oke, saudara perhatikan ya, dikatakan di sini ada 5.000 orang laki-laki. Jadi hanya laki-laki saja yang dihitung, ya. Hanya laki-laki saja yang dihitung. Berarti pasti lebih banyak dari 5.000 orang. Sebab tak mungkin tidak datang ibu-ibu, tak mungkin tidak datang anak-anak, ya kan? Dan tentu yang lapar bukan hanya laki-laki, tapi pasti ibu-ibu dan juga anak-anak lapar, ya kan? Jadi kalau kita kira ini mungkin paling sedikit 15.000 orang yang ada pada saat itu. Nah, saudara, keperluan makan sekali untuk 15.000 orang. Berapa ringgit untuk orang seramai ini? Saudara, kalau kita bagi nasi lemak lah, ya, nasi lemak yang cukup baik lah, 5 ringgit lah, ya, 5 ringgit. Berarti 5 ringgit darab 15.000 orang. Wah, berapa itu ya? Oke lah, kita tak payah 15.000. Ya, coba 5.000 sajalah. Mungkin Bapak bagi setengah. Kalau hanya 5.000 orang, darab 5 itu sudah 25.000, saudara. 25.000 ringgit. Ini satu jumlah yang banyak ya. Tentu kalau 10.000, 50 ringgit, 50.000 ringgit. Kalau 15 berarti kita memerlukan uang berapa? 75.000 ringgit. Wah, 75.000 itu satu kereta 4x4 mungkin ya. Tapi sudah lihat ternyata di sini ada anak ya, seorang anak budak ya, yang mempunyai roti 5 ketul dan 2 ikan. Dan kita lihat bahwa Tuhan menggunakan makanan yang sedikit ini cukup untuk memberi makan ramai orang yang ada pada waktu itu. Bahkan lebih. Dan lebih itu dihitung di mana ada 12 bakul lebihnya. Wah, luar biasa. Nah, saudara, dengan mereka menyaksikan ini, kalau kita baca ayat seterusnya, mereka mahu memaksa Yesus untuk menjadi raja mereka. Ya. Nah, saudara, apakah Yesus mau apabila mereka 15.000 ini bersorak dan Yesus, kamu raja kami, kamulah yang merupakan pengharapan kami selama ini, yaitu anak Daud. Daud adalah raja yang terkenal, yang sejati ya. Itu sebabnya mereka berkata, kamulah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu. Tetapi ingat, seperti yang sudah saya katakan, di mana konsep raja mereka pada masa itu adalah raja politik ya. Perhatikan ayat 15, dikatakan begini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi dari ayat 15 ini kita lihat bahwa Yesus tidak mau. Ketika mereka mahu menjadikan Yesus sebagai raja mereka, Yesus menyingkir. Yesus tidak mau. Saudara, kalau kamu, rakyat inginkan kamu ya untuk menjadi prime minister, presiden, mau tak? Tentu kita pasti mau. Kita ingin sekali jadi raja, mempunyai power, mempunyai pengaruh yang besar. Tapi menarik, mengapa Yesus tidak mau? Saudara, kita harus kembali ingat ya, tentang apa tujuan mereka mau jadikan Yesus sebagai raja. Kita mungkin berpikir, itu baik. Karena selama ini kita memuji Yesus sebagai raja di atas segala raja. Majesty. Majesty ya. Kingdom authority. Mulia, sembah raja mulia. Bukankah kita menjadikannya sebagai raja mulia? Tapi saudara, ini berbeza dengan konsep orang Yahudi pada masa itu. Ya, memang ada janji tentang seorang raja dari keturunan Daud atau seorang keturunan Yehuda. Ya, kita sudah tahu di mana akan datang dia yang berhak. Ya, ketika
disampaikan tentang nubuatan mengenai bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudilah muncul raja demi raja, sampai raja yang sesungguhnya itu datang. Dia yang punya hak untuk itu. Ada janji tentang raja kepada bangsa Yahudi memang. Tetapi saudara, masalahnya sekarang orang Yahudi ada dalam penderitaan di bawah kekuasaan Empire Roma. Sehingga konsep mereka tentang raja ini adalah terhad kepada raja yang akan mengalahkan penjajah Roma. Konsep raja ini adalah raja fisikal, raja jasmani. Mereka ternyata lupa bahwa sebenarnya ada janji tentang raja yang akan mengalahkan penguasa dunia. Bukan hanya penguasa Empire Roma yang menguasai mereka. Bukan. Tetapi ada raja yang menguasai umat Yahudi, namun juga semua umat di dunia ini, semua manusia. Raja kegelapan itu harus dikalahkan. Dan inilah King all of King, raja di atas segala raja yang akan datang menghancurkan kuasa penguasa gelap ini. Ya. Jadi Yesus tidak mau memenuhi harapan yang sempit yang ada pada bangsa Yahudi ini. Tujuan Yesus berbeza dengan tujuan orang Yahudi ini. Nanti kita akan pelajari lagi lebih jelas pada pelajaran selanjutnya nanti ya. Tapi untuk sekarang saudara, perhatikan Yesus tidak mau dan Yesus meninggalkan mereka. Yesus naik ke bukit. Nah, dengan hal ini mereka mulai berpikir, kenapa dia tidak mau? Wah, ini bagaimana? Mereka mulai jadi pening. Dan pada kesempatan itu, ketika isu-isu yang mulai dibicarakan di tengah-tengah orang Yahudi tentang kebimbangan, dia betulkah dia raja yang dijanjikan? Dia betulkah dia raja dijanjikan? Kalau dia betul raja yang dijanjikan, mengapa dia tidak mengumpulkan kita sehingga lebih membesar kekuasaannya, lebih ramai rakyat? Tapi kenapa dia malah tidak mau? Ini membuat mereka bertanya-tanya. Tetapi pada saat seperti itu, masuklah orang-orang pembenci Yesus dan mulai katakan, ya jelas dia bukan Mesias yang kita harapkan. Tidak, bukan dia. Nah, ini mulai diambil kesempatan musuh-musuh Yesus di sana. Sehingga oposisi atau orang yang tak suka dengan Yesus semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Dan saat ini Yesus mulai lebih fokus kepada ke-12 murid dia untuk beri masa banyak kepada mereka yang nantinya akan melanjutkan visi dia, ya. Oke, mari kita baca ayat-ayat seterusnya. Masih di bab 6 ini, ayat 22 sampai 26. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti sesudah Yesus mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi menarik, mereka heran, kenapa Yesus tadi kami tahu ada di bukit, naik ke bukit kami tidak bisa ikut dia, oleh sebab itu kita tunggu di bawah. Tapi nampak dia tidak turun-turun dan ternyata mereka melihat, wah, mungkin Yesus sudah di Kapernaum. Dan betul, ketika mereka ke sana, ya Yesus sudah di sana. Wah, ini membuat mereka heran juga. Bagaimana begitu pantas dia berpindah tempat, ya. Dan menarik, mereka bertanya,
Rabi, ya, bila mana engkau tiba di sini? Tapi Yesus tak kisah dengan soalan itu. Yesus tak berkata, oh semalam, oh tadi. Yesus tak kisah. Tapi Yesus tahu isi hati mereka. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Maksudnya apa ini? Melihat tanda-tanda bahwa aku sedang menggenapi semua yang dinubuatkan tentang aku, yang dikatakan dalam kitab suci kamu. Ya, tetapi kamu bukan karena melihat tanda-tanda itu. Sepatutnya mata rohani kamu bisa melihat tanda-tanda itu. Akulah dia. Tetapi sayang sekali, kamu mencari aku bukan karena hal itu. Yang kamu cari, yang memotivasi kamu, yang mendorong kamu untuk mencari aku adalah karena kamu kenyang. Aduh. Oh, ini merujuk kepada pengalaman sehari lepas ketika mereka mendapat makanan free dari Tuhan Yesus. Dan rupanya itu yang mendorong mereka ingin dapat makanan lagi yang bisa mengenyangkan. Sayang sekali, saudara. Nah, di sini mari kita lihat Yesus. Dia tahu isi hati manusia. Ya. Kemudian kita lihat Yesus kalau kita membaca ayat 27, ya. Kalau saudara lihat ayat 27, di ayat 27 itu Yesus memerintahkan mereka untuk memikirkan dan berupaya untuk makanan yang kekal, bukan makanan yang sebentar kenyang, lepas itu lapar lagi. Nah, saudara, apa makanan yang kekal itu? Makanan yang kekal itu adalah firman daripada Yesus, ajaran daripada Yesus. Jika makanan roti saja yang mereka perhatikan, sedangkan ajaran Yesus tidak mereka perhatikan, maka mereka akan mati selama-lamanya. Sebab roti atau makanan yang mereka kejar itu adalah makanan yang tidak akan memberikan kehidupan selamanya. Makanan yang sesungguhnya adalah firman, ajaran daripada Yesus. Mereka boleh mati di dunia ini, namun mereka akan dibangkitkan dan mereka akan hidup selama-lamanya. Tetapi saudara, mereka yang hanya terfokus kepada makanan jasmani, mereka akan kenyang beberapa jam. Selepas itu mereka akan lapar lagi. Cari lagi makanan itu, kenyang lagi. Tetapi walaupun kamu terus dari tahun ke tahun kenyang, kenyang, dan kenyang. Tetapi ketika tiba ajal kamu, kamu akan mati. Dan kamu akan mati terpisah dari Allah. Betapa mengerikan itu. Betapa mengerikan itu. Perhatikan ayat 27 ini, saudara. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Panggilan Yesus pada mereka. Fokus. Ingatlah tentang makanan yang akan memberi hidup sejati dan kekal. Sudah menarik sekali apa yang sudah kita perhatikan tadi, ya. Selanjutnya kita lihat ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Bagus soalan mereka ini. Dan tengok soalan mereka ini dijawab oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saudara, penting sekali saudara mengajukan pertanyaan. Ya, itu sebab saya rindu dalam pendidikan kita ini, kalau kamu mendengar materi baik di Zoom atau mendengar recording, perhatikan ajaran itu dan kalau ada pertanyaan, apa ini? Pause dan tanya. Karena seringkali pertanyaan-pertanyaan itu akan menolong kamu untuk bisa menjawab hal-hal yang jauh lebih dalam di sana. Nah, saya bersyukur sekali mereka bertanya seperti ini. Ketika Yesus bicara, bekerjalah untuk apa tadi? Ketika Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa,
melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Macam mana dapat makanan yang bisa bertahan sampai hidup yang kekal? Nah, mereka bertanya. Nah, ini soal yang baik sekali, ya. Nah, mari kita lihat Yesus menjawab mereka. Jawab Yesus di ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapa dia? Yesus. Jadi saudara, pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya kepada Yesus. Sekali lagi, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Wah, saat itu mereka mendengar Injil. Kamu percaya kepada saya. Kamu harus percaya kepada saya. Sayalah yang dijanjikan itu. Sayalah yang telah memenuhi semua tanda-tanda itu. Percayalah kepada saya. Sayalah yang telah dijanjikan di Taman Eden. Bahwa ada keturunan perempuan yang akan menghancurkan kuasa iblis. Sayalah King all of King. Sayalah raja di atas segala raja yang akan menghancurkan raja kegelapan itu. Kamu selama ini diperhamba oleh dosa. Saya akan membebaskan kamu dari perhambaan itu. Percayalah. Ketika mereka sedang ragu-ragu, betulkah dia? Betulkah dia? Saat ini Yesus ingatkan mereka, percayalah. Jangan ragu. Saudara, inilah jalan keselamatan. Ya. Orang di zaman Yesus berjumpa dengan jalan keselamatan itu. Percayalah kepadaku. Nikodemus berjumpa pada malam itu. Percayalah kepadaku. Akulah juru selamat. Aku akan ditinggikan bagaikan ular tembaga. Ingat, semua orang pada masa dipatok ular berbisa, memandang ular tembaga itu. Hanya itu saja. Dan mereka akan disembuhkan dari bisa ular tedung. Oleh sebab itu hanya ketika kamu mempercayai aku yang akan ditinggikan, aku yang akan menyelesaikan semua hukuman dosa, maka kamu yang berdosa akan dilahirkan semula, diselamatkan menjadi keluarga Allah. Oh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup sejati dan kekal. Inilah jalan yang jelas agar seseorang boleh terhindar dari maut neraka. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Dan jalan ini ditemukan oleh Nikodemus. Dan jalan ini terus diwartakan oleh Yesus. Jadi orang-orang pada zaman Yesus diselamatkan ketika mereka beriman jalan itu. Oke, saya percaya kepadamu. Maka mereka diselamatkan. Nah, bagaimana orang-orang sebelum Yesus datang? Seperti Habel, Abraham, Nuh, Musa. Orang-orang ini juga diselamatkan karena percaya akan ada penyelamat yang akan datang. Ya, mereka diselamatkan karena iman bahwa penyelamat akan datang. Sedangkan orang-orang di zaman Yesus, mereka diselamatkan karena percaya iman bahwa penyelamat itu sudah ada di hadapan mereka. Sudah ada di hadapan mereka. Jalan keselamatan tidak pernah dua, tetapi hanya satu sahaja. Oke, saudara. Mari kita lanjutkan lagi ayat 30 sampai ayat 33. Mendengar ini ya, maka respons dari orang-orang itu berkata begini. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Wah, mereka tahu bahwa memang kita harus percaya. Tetapi kami perlu tanda. Ketika Yesus berkata, percayalah kepadaku. Mereka berkata, tanda apakah? Wah, ini menarik ya. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Dan menanggapi
ayat yang mereka sampaikan ini, kita lihat ayat 32 dan 33. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Sudah dua hal yang kita lihat Yesus sampaikan di sini. Yang pertama adalah kesalahpahaman mereka. Mereka pikir Musa yang memberikan mereka makan di padang gurun. Tidak. Tetapi Allah Bapa. Allah Bapa. Dan yang kedua, Allah telah memberikan roti yang lebih besar daripada roti mana di padang gurun, yang hari ini dimakan dan sebentar akan lapar lagi. Roti yang sesungguhnya telah turun dari surga. Siapa dia? Yesus. Dia turun menjadi manusia. Dan dialah roti. Ingat, roti berarti memberi hidup. Berarti Yesus memberi hidup. Tapi berbezanya adalah roti untuk perut itu hanya sementara. Tapi bisa membuat hidup. Orang yang tidak makan roti mati. Tetapi saudara, roti yang dari surga yang sesungguhnya akan memberi hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus saja yang dapat memberi hidup sejati dan kekal. Percayalah kepadanya. Saudara, apabila kita memperhatikan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kita lihat bahwa orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya dan meminta mujizat. Ya. Mereka ingatkan Yesus tentang nenek moyang mereka yang pernah makan mana selama 40 tahun. Makanan mereka itu luar biasa, sanggup mereka nikmati, sanggup memampukan mereka menjalani kehidupan selama 40 tahun di padang gurun. Namun saudara, Yesus juga menjelaskan kepada mereka makanan yang kekal, yaitu setiap ajaran yang Yesus sampaikan. Ajaran Yesus bahwa percayalah kepadaku, itu memberi kehidupan selama-lamanya. Ya, seperti sudah saya katakan tadi, sayang sekali nampak di sini bahwa mereka salah fikir. Mereka fikir Musa yang memberi makannya. Yesus menjelaskan bahwa Bapanya yang memberi makanan itu. Saudara, sebagaimana Allah memberi makan makanan di padang gurun, maka sekarang Allah memberi roti yang benar dari surga, yaitu diri Yesus Kristus sendiri. Saudara, Yesus adalah roti hidup. Yesus diberikan Allah kepada manusia supaya manusia boleh bukan hanya hidup sementara, tapi hidup sejati dan kekal selama-lamanya. Demikian satu poin penting yang bisa kita lihat, dan saya akan tutup dengan satu peristiwa lagi, yaitu kalau saudara lihat dalam Yohanes 6 ayat 16 sampai 21, itu luar biasa. Yaitu saat ini kita melihat bagaimana Yesus berjalan di atas air. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan ini, saudara. Ada beberapa trik magician, trik-trik. Mereka rupanya ada gelas, ada kaca di air sudah diset. Nampak magician itu boleh berjalan di air. Ya. Dan ketika orang datang dengan speed, ya nampak rupanya ada gelas. Itu semua trik-trik, ya. Dan memang ada satu orang yang bisa berjalan di atas air walaupun tak lama, ya. Dia adalah siapa? Dia adalah Petrus. Dia ketika melihat Yesus, mereka semua ketakutan. Mereka pikir ini hantu. Lalu mereka berseru, "Guru, kalau betul engkau, panggil saya." Dan Yesus kata, "Petrus, silakan." Dan Petrus turun dan dia berjalan. Wah, inilah satu-satunya manusia, ya, selain Yesus yang pernah berpengalaman luar biasa berjalan di atas air. Namun sayang, ketika fokus Petrus tidak lagi kepada Yesus,
Matanya mulai melihat, menoleh, dan mulai merasakan sejuknya air. Tiba-tiba dia mulai tenggelam. Dan ada doa yang tersingkat, yang powerful. Tuhan tolong. Dan tangan itu tepat waktunya menyelamatkan Petrus, sehingga Petrus selamat, ya. Sekarang kita lihat tentang Yesus, ya. Kita lihat bagaimana Yesus terus berupaya mempersaksikan siapa dirinya kepada 12 orang ini. Supaya mereka tidak seperti ramai orang yang pening-pening. Betulkah dia raja? Tapi kenapa? Tapi kenapa? Sekarang mereka mulai melihat alasan kami meragukan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Tidak bisa. Dia betul-betul raja. Orang-orang ini semakin kuat memahami tentang siapa Yesus. Oke, sampai di sini dulu.